Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 173. Silakan disimak ya. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Lanjut halaman 174. Ayo mengamati. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs, yaitu iklan tentang BPJS Kesehatan. Tuliskan isi iklan di atas pada kolom berikut. Iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN-KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Lanjut halaman 175. Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua, iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Ayo berlatih. Untuk lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik, cobalah kamu mengamati salah satu iklan di media elektronik, televisi, radio, internet. Setelah itu, buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual menggunakan gambar. Buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan pada kotak berikut. Contoh iklannya bisa seperti ini ya, yaitu iklan motor. Iklan tersebut merupakan iklan perusahaan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan yang diproduksi oleh Honda ini diharapkan memberikan kesan kepada konsumen bahwa Honda melakukan pengembangan sepeda motor untuk kecepatan. Diharapkan dengan motor yang cepat dapat menarik minat calon pembeli. Lanjut halaman 176. Saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Ayo berdiskusi bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu membentuk kelompok terdiri atas 3 anak. Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun. Buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas. Laporan hasil diskusinya yaitu bisa seperti ini ya. Akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak hidup rukun antara lain mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, timbul sikap saling curiga antar warga masyarakat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan.
Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Lanjut halaman 177. Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut: menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut: tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain yaitu mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, dan terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Bawahnya, ayo berlatih agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam. Cobalah mengerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Nomor 2, bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? 3, sebutkan manfaat hidup rukun. Yang keempat, sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat. Pada intinya, kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ketika disinggung masalah budaya, Edo teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat kain batik jumputan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa seperti ini ya. Nomor 1, kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Yang kedua, berikut ciri-ciri keluarga yang hidup rukun: membina hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Yang ketiga, berikut manfaat hidup rukun, yaitu tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang keempat, berikut akibat yang terjadi bila tidak terjadi kerukunan hidup bermasyarakat, yaitu mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, dan terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Lanjut halaman 178. Ayo membaca, mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang tergandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grampol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik terkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sido Mukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna motif Sido Mukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain, kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar, kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut, yaitu ngelowangi, nembok, bironi, dan nanyok. Lanjut halaman 179.
Pencelupan dan melorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalian surat dalam Al-Quran. Kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan atau ikat celup. Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan batik cap dan batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam berbahan pewarna. Ayo berkreasi, sekarang saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan. Sederhana, perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan, berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikan keselamatanmu. Nomor 1, menyiapkan alat dan bahan. Lanjut halaman 180. Yang nomor 2, membuat pola gambar pada kain. Dan yang ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Nomor 4, menyiapkan larutan untuk merendam kain. Dan nomor 5, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Lanjut halaman 181. Nomor 6, yaitu hasil jadi. Ayo berdiskusi, persiapan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan bersama teman satu kelas, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Diskusi persiapan pameran kelas. Nomor 1, hasil diskusinya misalnya seperti ini ya. Membuat panitia kecil. Yang kedua, menentukan tema pameran. Yang ketiga, menentukan hari, tanggal, dan tempat pameran. Yang keempat, mengumpulkan hasil karya yang akan dipamerkan. Yang kelima, menentukan karya yang akan dipamerkan. Nomor 6, tahap persiapan akhir pameran. Yang ketujuh, melaksanakan pameran. Yang kedelapan, membuat laporan pameran kelas. Lanjut halaman 182. Ayo renungkan, bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya, di antaranya ada batik, tenun, dan songket. Apa yang harus kamu lakukan dengan beragamnya jenis kain tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Hasil renungannya misalnya, hasil renungan beberapa hal yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keragaman jenis kain tradisional adalah dengan mengadakan pameran kain tradisional dan belajar bagaimana cara menenun atau membatik serta tetap menggunakan kain tradisional khas Indonesia seperti batik. Kerjasama dengan orang tua, kamu telah mampu membuat batik jumputan atau ikat celup. Kamu dapat mempraktekkan keterampilan yang kamu miliki bersama orang tuamu. Buatlah karya batik jumputan berupa taplak meja bersama kedua orang tuamu. Taplak meja tersebut akan diperlihatkan atau dipertunjukkan saat acara pameran di sekolahmu. Gambarlah rancangan karyamu pada kotak berikut. Misalnya gambarnya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.